Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa. Pembacaan dari Nubuat Yahziel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi, aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan Allah menjaga kita, seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai.
Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Yesus akan mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sikap membenci dapat muncul dalam diri siapapun. Ini didasari oleh sifat iri hati. Kebencian akan menghapus segala kebaikan, bahkan dapat mendatangkan celaka kepada orang lain. Kebencian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi begitu memuncak kepada Yesus. Dengan banyaknya mukjizat yang Yesus lakukan dan juga pengajarannya yang menarik, banyak orang menjadi percaya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Sebenarnya, mereka tidak memikirkan tentang agama dan keberadaan bangsa Yahudi, namun tentang diri mereka sendiri, tepatnya tentang status dan jabatan mereka. Kebencian mereka mencapai puncaknya di dalam kata sepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kebencian tak mengenal status dan jabatan. Ketika kenyamanan pribadi terusik, jalan apapun akan dilakukan untuk mempertahankannya. Di tengah kesungguhan umat untuk menyucikan diri dalam persiapan Paskah, para imam kepala justru bersepakat untuk menangkap dan merencanakan pembunuhan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan dan ibadah yang mereka lakukan hanyalah formalitas. Pelayanan dan mukjizat yang Yesus lakukan tidak meluluhkan kebencian mereka, malahan menjadi alasan kebencian itu. Beberapa hari yang lalu telah terjadi penutupan patung Bunda Maria. Kenapa harus terjadi di masa bulan suci yang sama-sama melaksanakan ibadah puasa? Apakah ada rasa benci yang membuat intoleran timbul dalam hati manusia sehingga ada suatu kepentingan? Sebagai murid Kristus, tidak ada ajaran untuk membenci satu sama lain. Ajaran Yesus adalah saling mengasihi satu sama lain, tidak ada perbedaan sesama umat manusia, membawa kita kepada penyucian diri dan mematikan segala kebencian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hendaklah kita tidak memelihara kebencian terhadap orang lain. Karena hal itu akan membawa kita kepada puncak kebencian yang bisa bermuara pada pemikiran untuk merancang hal-hal yang jahat bagi orang lain. Kebencian dapat dibersihkan dan diubah menjadi belas kasihan jika hati dan pikiran terbuka dan kita mau ditegur oleh kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon kepada Tuhan agar dibersihkan dari kebencian dan dibentuk agar mau mengikuti teladan Kristus yang menghadapi kebencian dengan hati penuh belas kasihan. Mari kita perjuangkan hal itu, walau dengan susah payah dan air mata. Walau kita dibenci karena kita murid Kristus, tetap teguh pada ajarannya, yaitu cinta kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah,
sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.